Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak bapak semuanya. Kita kembali lagi di pelajaran kimia. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu untuk mengetahui zat aditif baik itu alami dan buatan dalam makanan dan minuman, serta mengetahui dampak positif dan negatif zat aditif tersebut dalam tubuh kita yang sebagai konsumen dari makanan dan minuman itu. Nah, kita akan membahas 4 jenis zat aditif. Meskipun minggu lalu kita ada 7 ya, tapi yang akan kita bahas 4 hari ini, yaitu pemanis, pengawet, pewarna, dan penyedap rasa. Kita akan bahas yang pertama, yaitu pemanis alami. Nah, pemanis alami contohnya yang pertama adalah gula pasir. Gula pasir ini biasa dibuat dari tebu. Untuk gula pasir ini kita sudah tidak asing lagi ya, karena memang sering kita gunakan dalam kegiatan sehari-hari kita untuk melakukan atau membuat makanan dan minuman. Gula merah. Nah, gula merah ini biasa dibuat dari bahan aren. Ini gula merah juga kita tidak asing, sudah sering kita gunakan dalam kegiatan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, madu. Jadi keistimewaan madu ini adalah madu ini memiliki zat antioksidan yang dapat melindungi tubuh kita. Nah, jadi khasiat dari madu ini juga sangat bagus untuk tubuh kita. Nah, yang selanjutnya adalah kurma. Ini kalau dia dikeringkan kemudian dihaluskan, maka jadilah ia menjadi gula kurma. Nah, yang selanjutnya adalah sirup maple. Nah, dari namanya maple, maka sirup maple ini berasal dari ekstrak pohon maple atau ekstrak getah maple. Nah, ini juga banyak digunakan. Selain mengandung rasa manis, sirup maple juga mengandung banyak kalsium. Kemudian ada gula jagung. Namanya saja sudah gula jagung. Maka selanjutnya gula jagung. Gula jagung ini berasal dari jagung, kemudian memiliki kelebihan yaitu kalorinya lebih rendah dibandingkan dengan gula pasir. Kelebihan dan kekurangan pemanis alami. Itu kelebihannya memiliki kandungan gizi yang tinggi, kemudian lebih aman dikonsumsi. Nah, sedangkan kekurangannya yaitu ada suhu tinggi, bisa terurai, jadi ini mudah terurai ya. Kemudian rasa manisnya normal, tidak bisa dinaikkan atau ditinggikan. Nah, kemudian harganya jauh lebih mahal dibandingkan dengan pemanis buatan. Kemudian pemanis buatan, jadi ada 2 contohnya. Yang pertama sakarin. Jadi pemanis buatan ini bisa dinaikkan manisnya 200 sampai 500 kali dari manis gula, seperti itu. Makanya banyak makanan-makanan atau industri makanan yang dia menggunakan pemanis buatan ini, terutama sakarin. Karena memang manisnya bisa dinaikkan 200 sampai 500 kali dari gula pasir, seperti itu. Makanya banyak digunakan industri makanan. Kemudian ada aspartam. Ini juga manisnya bisa ditingkatkan atau dinaikkan 200 kali lebih manis dari gula pasir, seperti itu. Nah, kedua pemanis buatan ini sudah mendapat izin BPOM untuk beredar di masyarakat atau perjualbelikan. Nah, kemudian ada siklamat juga. Ini juga pemanis buatan yang manisnya bisa 30 kali lebih manis dari gula, lebih rendah ya dari yang kedua tadi. Kemudian ada ya ini namanya siklamat. Nah, untuk yang ini ketika kita mengkonsumsi terlalu banyak atau dalam jumlah yang banyak,
siklamat ini mengandung zat yang bisa buat kita terkena kanker seperti itu. Makanya kita tidak boleh mengkonsumsinya terlalu banyak. Nah, kemudian yang terakhir ada sorbitol. Ini bisa dinaikkan manisnya atau lebih manis dari gula pasir 0,5 sampai 0,7 kali lebih manis dari gula pasir. Nah, pemanis buatan juga memiliki kelebihan dan kekurangan sama dengan pemanis alami tadi. Adapun kelebihannya itu harganya sangat terjangkau, artinya lebih murah daripada pemanis alami. Kemudian rasa manisnya bisa sampai puluhan bahkan ratusan kali dibandingkan dengan gula pasir. Kemudian cukup stabil bila dipanaskan. Nah, adapun kekurangannya itu sebagian besar pemanis buatan bersifat karsinogen atau penyebab kanker. Nah, ini sangat berbahaya ya untuk kesehatan tubuh kita. Kemudian berpotensi menimbulkan kegemukan. Jadi pemanis buatan ini sangat berpotensi untuk menimbulkan kegemukan pada tubuh kita. Makanya jangan banyak-banyak mengkonsumsi pemanis buatan. Oke, yang kedua yaitu bahan pengawet. Nah, bahan pengawet ini yaitu memasukkan bahan kimia pada makanan untuk menghambat pertumbuhan mikroba. Ini tujuannya ya. Kemudian bahan pengawet juga digunakan untuk meningkatkan cita rasa. Ini tujuannya. Kemudian juga untuk memperbaiki tekstur warna makanan atau minuman. Jadi bahan pengawet digunakan untuk tiga tujuan ini. Nah, contoh bahan pengawet yang pertama yaitu garam dapur. Garam dapur biasa digunakan untuk mengawetkan ikan. Jadi kemudian yang kedua ada natrium benzoat. Ini juga banyak dipakai pada makanan dan minuman olahan. Banyak juga mereknya ya. Ada merek kupu-kupu dan merek yang lainnya. Banyak dipakai pada makanan dan minuman olahan seperti misalnya roti dan selai. Gunanya untuk mengawetkan roti dan selai tersebut seperti itu. Itu dia natrium benzoat. Nah, selanjutnya ada namanya asam benzoat. Nah, ini biasanya dicampurkan pada minuman, terutama minuman sirup, banyak dicampurkan dengan asam benzoat. Nah, selanjutnya ada natrium nitrit dan asam asetat atau asam cuka. Ini juga contoh dari bahan pengawet yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ada juga dia bahan pengawet non pangan, artinya bukan untuk makanan atau minuman. Yang pertama ada formalin. Nah, ini biasa digunakan untuk mengawetkan mayat dan segala macam seperti itu, benda-benda yang lain. Jadi tidak boleh digunakan untuk makanan. Nah, ini bisa mengakibatkan keracunan tubuh, kemudian iritasi lambung, gangguan pencernaan dan hati. Dalam jangka yang panjang, formalin ini kalau dikonsumsi bisa menyebabkan kematian. Kemudian ada namanya boraks. Boraks ini biasa dipakai untuk mengenyalkan bahan utama dalam industri kertas, gelas, pengawet kayu, pembasmi hama, pembersih toilet, segala macamnya. Jadi sangat berbahaya untuk otak, untuk hati, ginjal, lambung, kemudian keracunan dan menambah resiko kematian. Jadi boraks ini tidak boleh digunakan untuk pengawet makanan atau minuman karena memang sangat berbahaya bagi tubuh kita, yaitu termasuk membahayakan otak, membahayakan hati, ginjal, lambung, bahkan berisiko kepada kematian. Bahan pewarna, jadi tujuannya supaya makanan tampak lebih menarik, itu. Makanya diberi zat pewarna atau bahan pewarna. Jadi ada dua jenis juga zat pewarna ini, ada pewarna alami dan pewarna buatan. Sama seperti pemanis tadi ya, ada pemanis alami dan pemanis buatan, gitu juga pewarna. Nah, kita perhatikan nih adalah tabel pewarna alami dan pewarna dari bahan kimia. Nah, ini semua sudah diizinkan oleh
Badan Pemeriksa Makanan atau BPOM untuk diedarkan dan diperjualbelikan serta dikonsumsi seperti itu. Nah, yang pertama adalah warna biru. Warna biru ini sumber alamiah dari murbe dan anggur. Bahan kimianya dari brilliant blue, FCF dan indigo tin. Kemudian coklat itu dari kakao dan karamel. Kemudian bahan kimianya dari coklat hati. Kemudian warna merah dari buah naga dan buah bit ya untuk sumber alaminya. Kemudian bahan kimianya dari eritrosin, karamoisin, alura red, AC dan Ponseu 4R. Kemudian jingga dari buah somba. Kemudian warna hijau dari daun suji dan daun pandan. Kemudian bahan kimianya dari pasgreen, FCF, lisamin green. Nah, itu untuk bahan kimianya. Kemudian merah muda berasal dari kulit kayu mahoni. Kemudian warna orange dari wortel dan sunset yellow FCF. Nah, warna kuning dari kunyit, bahan alaminya atau sumber alaminya. Kemudian tartragin dan quenilin yellow untuk bahan kimianya. Perbedaan antara pewarna alami dan pewarna buatan. Nah, kalau dia pewarna alami lebih aman dikonsumsi, sedangkan pewarna buatan memiliki efek tertentu. Tapi pewarna alami dia kurang stabil warnanya. Nah, untuk mendapatkan warna yang bagus diperlukan bahan pewarna dalam jumlah yang banyak. Kemudian keanekaragaman warnanya terbatas. Kemudian tingkat keseragaman warnanya juga kurang baik. Kemudian terkadang ada rasa dan aroma yang mengganggu kalau dia pada pewarna alami seperti itu. Pada pewarna buatan dia terkadang memiliki efek tertentu. Nah, kemudian warnanya lebih stabil dan tahan lama, praktis dan ekonomis, warna lebih beraneka ragam, keseragaman warna lebih baik, biasanya tidak menghasilkan rasa dan aroma yang mengganggu. Itu dia perbedaan terkait dengan pewarna alami dan pewarna buatan. Nah, ini ada pewarna yang diizinkan dan pewarna yang tidak diizinkan. Yang diizinkan ada biru berlian, kemudian coklat hati, eritrosin. Nah, itu ya 1-10 itu warna yang diizinkan, dan selebihnya itu adalah pewarna yang tidak diizinkan. Bisa dibaca, kemudian bisa dicatat. Oke, yang selanjutnya ada penyedap rasa. Tujuannya adalah ditambahkan pada makanan untuk mempertegas cita rasa makanan. Juga terdiri dari yang alami dan buatan, sama seperti yang sebelumnya. Ini dia penyedap alami, ada cabai, bawang putih, bawang merah, merica, cengkeh. Inilah dia jenis-jenis dari penyedap alami. Ini ada pemberi aroma atau essence, pemberi aroma yang alami, contohnya vanili. Ini gambarnya ya, gambar atau ini dia contoh vanili itu. Kemudian ada penyedap rasa buatan, ada oktil asetat, aroma jeruk, amil asetat, aroma pisang, isoamil palerat, aroma apel, etil butarat, aroma nanas, etil asetat, aroma RBI. Nah, ini dia contoh penyedap rasa yang dia buatan. Itu tadi keempat dari zat aditif dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk yang 3 lagi silahkan kalian cari, kemudian catat